وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang kita masuk di tanda yang ke-19, yaitu di antara tanda-tanda hari kiamat zakhrafatul masajid wat tabahi biha, memperindah bangunan masjid dan berbangga-bangga dengannya. Yaitu maksudnya itu di antara tanda hari kiamat itu ketika manusia berlomba-lomba untuk membuat masjid dengan bangunan yang indah, sehingga tujuan mereka membangun itu karena keindahannya dan akhirnya mereka berbangga diri dan mereka sombong dengan bangunan yang megah itu. Akan tetapi mereka lupa dari tujuan awal mengapa masjid itu dibangun. Yaitu masjid itu dibangun karena untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga di akhir zaman itu masjid-masjid indah-indah, masjid di akhir zaman itu besar-besar, tetapi kosong dari jamaahnya. Sehingga semangat untuk membangun masjid itu luar biasa, tetapi masjid ketika sudah dibangun maka masjid itu sepi dari orang-orang yang memakmurkan. Bukan berarti membangun masjid itu enggak mulia. Membangun masjid itu adalah ibadah yang sangat mulia. Tetapi masjid dibangun bukan untuk berbangga-bangga. Tetapi masjid itu dibangun untuk kita ramaikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan di akhir zaman itu kita dapatkan orang membangun masjid sampai jadi, tetapi orangnya pun belum tentu sholat. Dan itu fenomena di akhir zaman. Bahkan bangunan masjid terkadang hanya untuk selfie-selfian. Banyak orang datang ke masjid itu bukan untuk sholat, masjid-masjid yang indah-indah itu, tetapi datang ke masjid untuk foto-foto. Setelah itu pulang. Masuk masjid bukan untuk sholat itu. Bahkan orang-orang kafir pun masuk masjid itu karena indahnya. Dan itu fenomena di akhir zaman. Oleh itu di dalam beberapa riwayat itu di antara tanda-tanda hari kiamat ketika manusia itu berbangga dengan bangunan masjid yang indah-indah, sehingga masjid itu diperhias, dipercantik, tujuannya supaya berbangga diri dengan bangunannya itu. Di antara riwayat yang menggambarkan masalah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syalbani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ayyatabahan nasu fil masajid, ketika manusia itu nanti akan berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Dan ketika menyebutkan hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam kitab sholat ketika membahas tentang bangunan masjid,
Maka beliau mengatakan, qala Anasun, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yatabahawna biha, yaitu manusia itu nanti akan berbangga-bangga dengannya, yaitu berbangga-bangga dengan masjid. Thumma la ya'murunaha illa qalila. Ketika masjid sudah dibangun dengan bangunan yang indah-indah, kata Anas bin Malik belum mengatakan, kemudian mereka tidak memakmurkannya, kecuali sedikit di antara mereka yang mau memakmurkan untuk ibadah. Fattabahi biha, yang dimaksudkan dengan berbangga-bangga dengan bangunan masjid itu, al-inayatu bizakhrafatiha, orang itu konsentrasinya itu hanya perhiasan masjid saja itu, sehingga masjid dibangun itu dia konsentrasinya itu pada perhiasannya itu, pernak-pernik di dalamnya itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga mengatakan, la tuzakhrifunnaha, pasti kalian wahai umat Islam itu nanti akan mempercantik bangunan masjid kalian itu, kama zakhrafatil yahudu wan nasara, sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempercantik bangunan tempat ibadah mereka. Jadi menunjukkan di sini berarti yang dimaksud dengan memperindah bangunan masjid itu membangun dengan pernak-pernik yang bisa melalaikan sholat, yaitu pernak-pernik di dalamnya itu semuanya melalaikan dari sholat. Dan tujuan mereka membangun bukan untuk dimakmurkan. Tujuan mereka membangun itu bukan untuk ibadah di situ itu. Bukan untuk supaya ibadah semakin nyaman, ibadah semakin khusyuk, bukan. Tetapi tujuan memperindah bangunan masjid itu untuk melalaikan dari hakikat asal masjid, yaitu sebagai tempat untuk ibadah, sebagai tempat untuk sholat. Waqad naha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu, beliau itu telah melarang an zakhrafatil masajid, dari perbuatan memperindah masjid. Li'anna dzalika yashghulun nas an salatihim. Kenapa? Karena bangunan masjid yang indah itu akan mengganggu salatnya seseorang. Oleh itu Umar bin Khattab mengatakan, wa qala indama amara bitajdidil masjidin nabawi, maka zamannya Umar ketika Masjid Nabawi itu direnovasi, nanti ada beberapa tahapan renovasi masjidnya Rasulullah SAW itu, zaman Umar direnovasi, kalau zaman Abu Bakar tidak. Tapi zaman Umar mulai direnovasi sedikit, kemudian nanti zaman Utsman semakin banyak renovasinya itu. Ketika Umar bin Khattab itu merenovasi Masjid Nabawi, maka beliau mengatakan, akinnan nasa minal matar, yaitu membangun Masjid Nabawi itu kita renovasi, tujuannya apa? Supaya manusia itu bisa terjaga, tertutupi dari air hujan. Wa iyyaka an tuhammir wa au tusaffir, tetapi jangan sekali-kali kamu itu mengecat masjid dengan warna merah atau warna kuning. Fataftinan nas, akhirnya kamu memfitnah manusia sehingga mereka tidak bisa khusyuk dalam ibadah mereka. Dan itu zamannya Umar, itu petunjuknya Umar bin Khattab. Demikian juga dalam sebuah riwayat itu, Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau tadi Umar bin Khattab, kalau ini Umar bin Abdul Aziz, beliau itu pernah memukul putranya, yaitu putranya sendiri dipukul sama beliau, disebabkan karena putranya itu mengecat masjid dengan warna merah. Dicat masjid dengan warna merah, akhirnya Umar bin Abdul Aziz itu mengetahui, akhirnya setelah itu dia datang kepada putranya, kemudian dipukul sama Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Beliau mengatakan ini yang mengganggu orang dari sholat, yaitu maksudnya apa? Pernak-pernik masjid yang bisa mengganggu sholat ini yang menjadi masalah itu. Kalau memang bangunan masjid itu bangunan yang bagus, kemudian memang di dalamnya itu nyaman, sehingga apa? Orang ibadah bisa khusyuk, ibadah bisa tenang, dan yang lainnya nggak ada masalah itu. Tetapi yang terjadi di zaman-zaman kita ini, banyak masjid dibangun dengan bangunan yang indah-indah, dikasih di dalamnya itu pernak-pernik yang bisa mengganggu orang itu dalam ibadahnya itu. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, kata penulis ini, saya baca ucapan beliau bagus sekali, wa rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab,
dengan ucapannya itu, yaitu ketika merehab masjid itu beliau mengatakan cukup merehab Masjid Nabawi itu hanya tujuannya untuk menjaga manusia supaya tidak kehujanan, sedangkan warna-warni yang ada di masjid tinggalkan. Kenapa? Warna-warni itu bisa memfitnah orang dalam sholat mereka. Maka penulis mengatakan wa rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab, fa innan nasa lam ya'khudhu bi wasiyatihi, tetapi anehnya itu manusia itu tidak mengambil wasiatnya beliau, yaitu wasiatnya Umar itu nggak dipakai sekarang itu, padahal wasiatnya beliau itu wasiat yang sangat penting sekali. Walam yaktasiru ala tahmiri wa tasfir, bahkan semakin berjalan itu orang tidak hanya cukup memerahkan, yaitu masjid dibuat merah atau kuning, bukan, bal ta'addu dzalika ila naqshil masajid, bahkan masjid itu dibuat ukir-ukiran, kemudian ada gambarnya, demikian juga tulisan-tulisan yang indah, kama yunqashu thawbu, sebagaimana baju itu dibuat ukiran, yaitu ukiran kaligrafi dan yang lain yang indah sekali di masjid itu. Pasti orang ketika masuk masjid itu tertarik untuk membacanya itu. Hatta orang yang sholat pun terkadang melihat juga itu. Watabahal muluku wal khulafa'u fi bina'il masajid, raja-raja, para raja, demikian juga putra mahkota, mereka itu berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Wa tazwiqiha, dan mereka akan mempercantik bangunan masjid itu. Hatta atu fi dzalika bil ujab, sampai akhirnya mereka mendatangkan sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan dalam mata kita yang melihat itu. Setelah itu beliau mengatakan wala zalat hadhil masajidu qa'imatan hatal an, dan bangunan masjid yang banyak ukiran, demikian juga kaligrafi, demikian juga bahkan gambar-gambar, sampai sekarang itu masih berdiri. Dan itu merupakan perbuatan para raja-raja zaman dahulu. Hatta atau fi setelah itu beliau mengatakan kama fi Syam, sebagaimana ada masjid yang ada di Syam, wa Mesir, demikian juga di Mesir, wa biladil Maghrib, Maroko, wal Andalusia, wa ghairiha, demikian juga yang lainnya. Hatta al-an la yazalul muslimuna yatabahawna fi zakhrafatil masajid, dan sampai sekarang orang-orang itu masih berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Setelah itu beliau mengatakan wala syakka anna zakhrafatul masajid alamatun ala tarafi wa tabdzir, dan tidak diragukan lagi bahwasanya menghiasi masjid itu tanda borosnya kita terhadap harta kita. Demikian juga bahwa termasuk perbuatan yang mubadzir. Wa amaratuha innama takunu bi ta'ati wa dzikri fiha, memakmurkan masjid itu dengan cara beribadah, dengan kita bertakwa, kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala di dalam masjid. Wa yakfin nasa ma yukinnuhu minal harri wal qirri wal matar, dan cukup bangunan masjid itu bangunan yang bisa menjaga mereka dari panasnya matahari, bisa menjaga mereka dari hujan, dan bisa menjaga mereka dari keringat. Setelah itu beliau mengatakan waqad ja'al wa'idu bid-damar, bahkan ada sebuah ancaman akan terjadi kebinasaan kepada umat Islam idza zukhrafatil masajid, ketika konsentrasinya kaum muslimin itu indahnya masjid, bukan banyaknya jamaah, bukan ramainya untuk ibadah, bukan, tapi yang penting indahnya bangunannya itu. Wa hulliyatil masahif, demikian juga ketika mushaf itu dicetak dengan cetakan yang indah-indah. Faqad rawal Hakim At-Tirmidzi an Abi Darda radhiyallahu anhu, Al-Hakim At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza zuwiktum masajidakum, kalau kalian itu sudah mempercantik bangunan masjid kalian, wa halaitum masahifakum, dan kalian sudah memperindah mushaf-mushaf kalian, fadimaru alaikum, tinggal menunggu kehancuran, kebinasaan menimpa kalian. Kenapa? Karena orang-orang kafir gak akan takut lagi dengan kalian dengan seperti itu. Qala al-Imam Al-Munawi, beliau mengatakan fazakhrafatul masajidi wa tahliyatul masahifi manhiyun anha. Oleh karena itu, mempercantik bangunan masjid dan memperindah mushaf-mushaf yang dicetak itu, beliau mengatakan ini perkara yang dilarang. Li'anna dzalika yashghulul qalba. Kenapa? Karena itu semuanya bisa membuat konsentrasi ibadah kita itu
tidak bisa pas konsentrasinya itu, rusak konsentrasinya, khusyuknya rusak gara-gara itu. Wa yulhi anil khusyu'i wa tadabbur wal khuduri ma'allahi ta'ala. Dan dengan cara seperti itu akhirnya apa? Khusyuk hilang, tadabbur hilang, konsentrasi hilang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan itu, walladzi alaihi syafi'iyah, dan ulama syafi'iyah orang yang paling keras dalam masalah ini. Ulama-ulama syafi'iyah itu, beliau saya mengatakan walladzi alaihi syafi'iyah, bahkan ulama-ulama syafi'iyah itu mereka mengatakan anna tazwiqal masjidi walal ka'bah, memperindah bangunan masjid walaupun itu Ka'bah itu, yaitu bangunan masjid diperindah, demikian juga Ka'bah, bidzahabin aw fiddatin, dengan emas atau dengan perak yang dicairkan kemudian dibuat kaligrafi itu, ya seperti yang ada sekarang itu. Apa kata beliau itu? Haramun mutlak, itu perbuatan haram secara mutlak, secara pasti kata beliau itu. Ini mazhabnya Syafi'iyah. Wa bi ghairihi makruh, tetapi kalau selain kata mazhab Syafi'i itu, selain emas dan perak maka hukumnya dimakruhkan. Tetapi kalau sudah menghiasi masjid itu dengan emas dan perak maka itu hukumnya hukumnya haram. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi intinya kalau kita perhatikan itu, intinya masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jika memang membangun masjid, setelah itu sarana dilengkapi masjid itu, seperti karpet. Zaman Rasulullah nggak ada karpet. Zaman Rasulullah nggak ada karpet, sehingga Rasulullah itu kalau sholat di masjidnya beliau, ya sholatnya itu langsung di tanah. Sampai Rasulullah itu pernah bermimpi. Jadi zaman Rasulullah nggak ada karpet, sehingga Rasulullah itu biasa sholat itu masuk masjid ya pakai sandal. Masuk masjidnya beliau pakai sandal itu. Bahkan beliau mengatakan, sholatlah kalian dengan sandal kalian. Sholat dengan sandal. Kenapa? Untuk menyelisih orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu sholat ke masjid, di masjidnya beliau itu, beliau pakai sandal. Ketika di tengah-tengah sholat itu datang malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya sandalnya beliau itu ada najis. Apa yang dikerja sama beliau? Beliau lepas sandalnya kemudian ditaruh di kirinya beliau. Berarti menunjukkan apa? Masjidnya Rasul itu sederhana. Demikian juga atapnya masjidnya Rasulullah itu dari daun kurma. Atapnya itu daun kurma, sehingga kalau hujan ya banjir. Hujan ya banjir. Kenapa? Karena atapnya itu sederhana. Dan tidak semua masjidnya beliau itu semuanya diatapi. Sebagian riwayat menyebutkan atapnya itu cuma setengah. Yaitu masjidnya itu setengahnya yang diatapi itu, sisanya itu di belakangnya tidak. Oleh itu pernah Rasulullah SAW itu beliau mengatakan kepada para sahabat, beliau mengatakan, saya itu tadi malam bermimpi. Kemudian dalam mimpi saya itu saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi setelah itu saya lupa malam berapa itu Lailatul Qadar itu, di bulan Ramadan itu. Malam berapa saya lupa dalam mimpi saya itu. Namun yang saya ingat itu, saya dalam mimpi saya itu mendapatkan Lailatul Qadar dalam posisi saya sujud, dan saya bangun dari sujud itu jidat saya basah dengan air hujan. Basah, air hujan bercampur dengan tanah. Akhirnya para sahabat menghafal ini, yaitu kejadian nanti akan datang Lailatul Qadar itu posisinya Rasulullah seperti ini. Akhirnya setiap malam itu para sahabat itu Rasulullah menceritakan itu pas sholat tarawih. Yaitu sholat tarawihnya saya itu, sholat malam itu saya sujud, kemudian bangun dari sujud jidat saya itu basah. Akhirnya dilihat terus itu kapan turunnya air hujan itu. Pas malam 21 kata para sahabat itu. Malam 21 itu para sahabat keluar untuk sholat malam, melihat langit itu masih cerah, yaitu tidak ada mendung itu. Rasulullah sholat, di tengah-tengah sholat beliau itu tiba-tiba berkumpullah awan itu, sampai akhirnya mendung. Akhirnya turun hujan deras sampai akhirnya masjidnya Rasul itu banjir. Maka Rasulullah ketika sujud itu basah dengan air hujan, kemudian tanahnya itu lantainya juga basah. Maka beliau itu bangun dari sujud itu jidat beliau bercucuran air hujan dengan tanah yang bercampur itu. Dan kapan itu terjadi? Malam 21. Malam 21. Maka itu sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Terkadang malam 21, terkadang 27, terkadang 25. Rasulullah saja nggak tahu pastinya itu. Tetapi dalam mimpinya itu Rasulullah hanya mengingat kejadian.
Yang saya dapatkan itu kejadiannya seperti itu. Berarti menunjukkan apa? Yang kita bahas di sini itu menunjukkan masjidnya Rasul itu sederhana. Terus bagaimana kalau seandainya dilebihkan dari apa yang ada di Rasulullah itu? Rasulullah dilebihkan itu, seperti misalkan karpet. Bagaimana kalau seandainya masjid itu dibikin karpet? Jika memang tujuannya untuk membuat nyaman ibadah, nyaman ibadahnya itu menjadi nyaman itu, bukan untuk berbangga-bangga itu, maka hukumnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena tujuan kita memberikan karpet itu apa? Supaya khusyuk ibadah kita itu. Sehingga apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram pun sekarang dikarpet dengan karpet yang indah itu. Tujuannya apa? Supaya ibadah kita itu nyaman. Demikian juga misalkan setelah dikarpet, misalkan dikasih AC misalkan itu. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu di AC itu. Bagaimana tujuannya? Jika memang AC itu tujuannya supaya ibadah semakin khusyuk, orang nyaman ibadahnya di situ, nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ini perangkat-perangkat masjid, pernak-pernik masjid yang membuat orang itu sudah nggak bisa khusyuk lagi itu, nggak bisa khusyuk, nggak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena banyaknya pernak-pernik itu. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, orang yang pernah haji atau umroh itu, coba lihat bangunan Masjid Nabawi, demikian juga Masjidil Haram. Kalau kita lihat bangunan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, bangunan masjid yang lama, bangunan yang di Masjid Nabawi misalkan, bangunan yang di masjid lama dengan yang masjid baru itu beda. Bangunan masjid lama itu masih banyak kaligrafinya. Kaligrafinya itu masih banyak. Oleh itu kalau orang di Masjid Nabawi yang dekat Raudhah, yang dekat Raudhah itu terasa sekali itu bangunannya beda. Bangunannya beda itu. Sehingga bangunannya itu masih banyak ukir-ukiran, kemudian kaligrafinya itu kelihatan. Tetapi kalau bangunan sekarang tidak. Bangunan sekarang sudah nggak ada kaligrafi. Karena kalau lihat bangunan masjid sekarang itu nggak ada kaligrafinya itu. Demikian juga ukir-ukirannya nggak ada. Kenapa? Karena diingatkan oleh para ulama. Diingatkan oleh para ulama, kaligrafi di masjid itu dilarang. Kenapa? Yaitu ditempel di tembok-tembok dan yang dilarang. Kenapa? Karena itu mengganggu sholat. Dan Al-Quran diturunkan bukan untuk pemandangan itu, bukan untuk indah-indahan Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan itu untuk dibaca, bukan hanya untuk pajangan, apalagi tulis dengan cara yang indah, tempel di tembok. Bukan seperti itu. Tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca. Oleh itu maksudnya kalau kita perhatikan itu, jika memang masjid itu dibangun dengan semua perangkatnya itu tujuannya apa? Supaya orang itu ibadahnya semakin nyaman, semakin khusyuk, semakin tenang, maka itu nggak ada masalah itu. Bahkan dibahas juga oleh para ulama, sunnahnya zaman dulu sunnahnya itu orang kalau masuk masjid itu pakai sandal. Orang masuk masjid itu pakai sandal itu. Dibahas oleh para ulama. Terus bagaimana dengan masjid-masjid kita sekarang? Bagaimana dengan masjid kita sekarang itu? Kalau mayoritas ulama-ulama Saudi Arabia, demikian juga banyaklah ulama-ulama itu mengatakan kalau kondisi masjid kita sudah seperti ini, maka sudah tidak disunahkan, kecuali bagi orang-orang yang sholatnya itu di atas tanah. Kita misalkan sholat, suatu ketika kita sholat di lapangan, atau suatu ketika kita itu sholat naik gunung, atau kita sedang di ladang, datang waktu sholat jauh sekali masjid itu, kita sholat di ladang atau naik gunung, kita sholat di atas gunung, maka sholatnya itu pakai sandal. Kenapa? Karena sholat di atas tanah langsung. Tanah langsung. Tapi kalau kita itu sholatnya di masjid yang sekarang itu sudah bersih, masjid itu sudah ada keramiknya, sudah ada marmernya, sudah ada semualah karpetnya, maka banyak ulama mengatakan sudah nggak disunahkan. Kenapa? Karena bentuknya beda, sehingga tidak bisa kita samakan itu. Tidak bisa kita samakan. Kalau Syekh Mukbil itu ulama besar Yaman, beliau mengatakan hatta di karpet tetap disunahkan. Hatta di karpet itu. Sehingga kalau di pondoknya beliau itu, ya santri-santri biasa ke masjid, hatta karpetan, masjidnya karpetan pakai sandal itu. Tetapi itu sebagian diingkari, yaitu banyak para ulama yang mengingkari. Kenapa? Kondisinya beda, tidak bisa kita samakan dengan masjidnya Rasulullah SAW itu, karena bangunannya berbeda. Jadi intinya di sini itu, intinya di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika nanti manusia itu berbangga-bangga dengan bangunan masjid, sehingga nanti masjid akan dibangun dengan bangunan yang aneh-aneh itu. Tujuannya apa? Untuk berbangga diri saja itu. Sehingga orang itu bukan untuk ibadah itu, bukan nyamannya ibadah, bukan, tapi untuk megah-megahan, bagus bangunannya itu. Dan itu nanti di akhir zaman semakin banyak seperti itu.
Dan kalau sudah seperti ini, kalau sudah manusia itu konsentrasinya sama bangunan, kalau kata Abu Darda itu mengatakan tinggal nunggu kebinasan bagi kalian itu. Kenapa? Karena orang kafir itu nggak akan takut dengan indahnya bangun masjid. Yang ditakutkan sama orang-orang kafir itu ramainya masjid dengan ibadah. Oleh itu kalau kita perhatikan itu masjidnya Rasul itu sederhana. Masjidnya Rasulullah itu sederhana. Tetapi masjidnya Rasulullah itu ramai. Bahkan banyak para sahabat itu yang lebih senang tidur di masjid daripada di rumahnya. Seperti Abdullah bin Umar bin Khattab itu senang sekali tidur di masjid itu. Sehingga apa? Banyak para sahabat yang tidur di masjid. Kenapa? Karena asyiknya masjid itu. Masjid itu walaupun bangunan sederhana tapi nyaman. Dan disitulah dibangun sebuah kekuatan. Bangunan masjid yang sederhana menjadi pusatnya Islam. Sehingga semua konsentrasi Islam itu semua pusatnya di masjid itu. Akhirnya apa? Dari masjid yang sederhana ini, sekolah yang sederhana ini, muncul generasi-generasi yang luar biasa. Generasi yang membuat Romawi dan Persia pun ketakutan. Sampai akhirnya Romawi bisa dihancurkan, Persia bisa dipukul mundur. Padahal apa? Padahal masjidnya sederhana. Dan itu yang ditakutkan sama mereka, sama orang-orang kafir itu. Sedangkan bangunan-bangunan yang megah tapi kosong dari orangnya itu, apalagi di masjid-masjid yang di pinggir jalan itu besar-besar masjidnya itu. Tapi terkadang mau sholat itu satu saf saja nggak ada itu. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita kayak gitu itu, masjid-masjid kampung itu, bangunan bagus-bagus itu. Tapi terkadang bahwa zuhur asar tutup karena nggak ada muadzin, nggak ada orang yang jadi imam, nggak ada dorong-dorongan jadi imam itu. Bangunan masjid luar biasa itu, imamnya nggak ada itu. Dan itu nyata. Dan itu nyata zaman sekarang itu. Sehingga orang itu nggak konsentrasi sama ibadahnya, tetapi konsentrasi itu hanya dengan bangunannya itu. Oleh itu apa? Bangun masjid di akhir zaman itu gampang. Zaman kita itu bangun masjid itu gampang sekali itu. Kita bikin proposal itu banyak sekali yang mau bangun itu. Yang paling susah itu setelah masjid jadi mau diapain itu? Mau diapakan ini masjid kalau sudah jadi itu? Kalau seandainya orang itu konsentrasinya hanya untuk bangun masjid, padahal memakmurkan masjid itu juga butuh dana. Bahkan dananya besar memakmurkan masjid itu. Memakmurkan masjid itu dananya besar. Sama Rasulullah SAW itu kalau kita perhatikan itu, Rasulullah SAW saja itu kegiatannya di masjid, rumah beliau sederhana, masjid sederhana itu, tetapi menjadi sebuah pusat. Sehingga orang-orang miskin yang datang ke masjid, Rasulullah kumpulkan para sahabat yang sedekah itu. Yaitu maksudnya apa? Bukan hanya kita itu mikirnya bangunan saja itu. Tapi kalau sudah bangunan selesai terus mau diapain itu? Akhirnya apa? Rupanya memakmurkan masjid itu butuh dana. Supaya orang-orang itu mau sholat di masjid, supaya masjid ramai, itu butuh dana juga untuk memakmurkan itu. Oleh itu apa? Bukan hanya bangunnya saja itu. Setelah bangun selesai urusan itu. Apalagi di beberapa kampung itu, dan saya dapatkan sendiri itu. Ketika saya dulu dakwah di daerah pedalaman di Gunung Kidul itu, kita sampai terkadang melihat itu kondisi, masya Allah itu sedih sekali kita itu. Saya dulu mondok di Jogja. Biasanya kalau liburan itu setiap pekan itu hari Jumat itu kita nyebar ke Gunung Kidul itu. Kita itu santri-santri itu, ya ke sana ke masjid-masjid sana itu. Kita masih santri biasa dari Jogja ke Gunung Kidul itu setiap hari Jumat. Kalau nanti pas Ramadan pondok libur. Kegiatan kita apa? Ramadan semuanya nyebar santri-santri itu ke Gunung Kidul itu. Karena memang paling parah itu Gunung Kidul waktu itu. Parahnya apa itu? Islamnya itu mereka itu minim dan kristenisasi besar-besaran di Gunung Kidul itu. Apalagi kondisi masyarakat yang ekonominya itu lemah seperti itu, kristenisasi akan masuk pasti itu kan itu. Subhanallah itu, karena itu sampai kita nangis kalau lihat masjid itu. Ada masjid, saking gak ada orang yang sholat itu sampai dijadikan kandang kambing sama mereka itu. Dan kita melihat, saking gak ada orangnya itu. Mungkin pertama dibangun masjid itu karena di situ gak ada masjid itu. Bangun masjid, ada muadzinnya itu. Ada orang yang pertama kali semangat, tapi lama-lama bosan juga itu. Azan gak ada yang datang. Setiap azan gak ada yang datang orang itu. Akhirnya apa? Tinggal juga. Setelah itu apa? Masjid itu kayak nggak ada orangnya sama sekali itu. Akhirnya jadi gudang. Ada masjid yang jadi gudang, ada masjid yang jadi kandang kambing. Bahkan ada tempat yang dulunya Muslim, kampung Islam berubah menjadi kampung Kristen. Kenapa? Karena dakwanya Kristen masuk ke sana itu. Akhirnya masjidnya itu dijadikan kandang babi. Masjidnya itu dijadikan kandang babi, dan masjidnya bangunannya masih masjid itu, tapi isi di dalamnya itu babi itu. Kenapa? Karena memang
memakmurkan itu yang paling berat. Memakmurkan masjid itu yang paling, bukan bangunnya itu, bukan bangunnya, tapi memakmurkan masjid. Bagaimana supaya makmur masjid itu? Otomatis kalau ingin masjid itu makmur, butuh pendakwah yang mengajarkan. Makanya zaman Rasulullah itu kan nggak main-main itu. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat itu kan nggak main-main. Bukan hanya membuka negeri Islam, negeri Kristen ditaklukkan, setelah itu selesai ditinggal sama mereka, bukan. Ketika Rasulullah itu membuka sebuah negeri, Rasulullah akan mengutus para sahabat untuk duduk di sana, dakwah di sana itu, ngajari umat di sana itu. Sampai zamannya Umar itu, beliau ketika negeri Islam semakin luas itu, beliau itu biasanya itu punya ya tempat musyawarah. Jadi beliau itu ada tempat, itu biasanya tempat duduknya beliau sama para sahabat senior, Abdullah bin Mas'ud, demikian juga yang lainnya itu duduk di situ. Suatu ketika karena Islam semakin luas, akhirnya mereka itu setiap tempat itu butuh pendakwah, butuh ustadz yang bisa mengajarkan agama kepada mereka itu. Umar bin Khattab itu ketika mau melepas para sahabat senior itu, beliau mengatakan itu, saya itu sebenarnya nggak mau melepas kalian itu. Kenapa? Saya itu butuh kalian itu. Saya sebagai khalifah itu butuh teman-teman yang membantu saya dalam memikirkan umat itu. Dan siapa yang kita itu satu misi, yo kalian yang senior itu, sahabat-sahabat senior itu. Saya butuh kalian untuk diskusi, untuk musyawarah. Tetapi saya melihat kebutuhan hajat kaum muslimin di negeri-negeri yang baru masuk Islam itu lebih besar daripada keinginan saya itu. Akhirnya apa? Dilepas sama Umar itu. Ke sana berdakwah, sampai banyak sahabat itu yang meninggal itu bukan di Madinah itu. Meninggal di tempat yang diutus untuk berdakwah itu. Di sana mereka berdakwah. Kenapa? Karena otomatis ketika masjid itu pengen makmur, butuh orang yang mengajarkan agama kepada mereka. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada bisa memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Siapa yang bisa memakmurkan masjid? Sholat di masjid, semangat kita mendatangi sholat, hanya yang beriman saja itu. Dan iman nggak akan bisa tumbuh tanpa ilmu. Nggak mungkin orang itu kokoh ilmunya kalau nggak pernah belajar itu. Kan dengan kita belajar, orang-orang yang beriman itu apa? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran bertambah iman mereka itu. Nah kalau kita mukmin nggak pernah ngaji, nggak pernah mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran nggak pernah, bagaimana iman kita bisa naik itu? Akhirnya apa? Ketika iman itu lemah, orang sudah nggak peduli dengan masjid. Maka supaya masjid kita itu ramai, bagaimana? Bagaimana kita itu bisa mendongkrak imannya kaum muslimin di kampung kita. Kalau kita bisa mendongkrak imannya kaum muslimin di kampung kita itu, otomatis mereka itu akan meramaikan masjid. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan innama ya'muru masajidullah. Yang bisa memamurkan masjid-masjid Allah itu innama ya'muru masajidullah man amana billah wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti apa? PR setelah kita bikin masjid itu, bagaimana kita mendongkrak imannya orang-orang kampung sebelah masjid kita itu. Kalau cuma bangun masjid, indah bangunannya, kaum muslimin di situ nggak pernah didakwai, tidak pernah diajari ilmu agama yang benar, bagaimana bisa mereka itu semangat untuk mendatangi masjid? Kenapa? Karena masjid itu nggak ada apa-apa itu. Jelas ada tempat yang lebih asyik daripada masjid itu. Ya kan? Tempat tongkrongan lebih asyik daripada masjid kan itu. Anak-anak muda lebih asik mereka di rumah main game, nonton TV, lebih asyik daripada masjid itu. Kenapa kita bisa meninggalkan tempat tongkrongan, kita bisa meninggalkan rumah kita untuk mendatangi masjid? Karena kita itu beriman. Kalau kita nggak beriman, nggak akan bisa kita itu meramaikan masjid Allah Ta'ala itu. Nah, untuk mendongkrak iman mereka itu butuh orang yang bisa mendongkrak. Siapa itu? Ustadz-ustadz yang mengajarkan itu. Ustadz-ustadz yang mengajarkan, mereka juga manusia itu, mereka bukan malaikat itu. Mereka juga butuh kerja dan yang lainnya untuk nafkah mereka itu. Demikian juga apa? Siapa yang akan mengatur semuanya butuh dana yang besar itu. Dana yang besar itu. Nah, terkadang itu dana umat itu cuma disimpan. Sehingga kas masjid itu sampai terkadang itu sampai ratusan juta. Di mana duitnya itu? Di bank. Kasnya masjid, duitnya di bank, digunakan sama orang-orang bunga juga untuk riba juga itu. Padahal apa? Di dalam masjid itu butuh orang-orang yang mendongkrak itu. Sehingga apa? Yang bisa meramaikan masjid itu kalau ada pengajian. Yang bisa meramaikan seperti itu. Ketika masjid nggak ada pengajian, nggak ada majelis Al-Quran dan yang lainnya, isinya cuma sholat-sholat saja itu, orang akan lemah imannya itu, semakin lemah maka akhirnya semakin ditinggalkan. Maka itu intinya itu masjid itu ketika kita bangun masjid itu konsentrasi bukan hanya bangunan, tapi setelah itu kita pikirkan bagaimana makmur dengan orang-orang yang ibadah di situ.
untuk menjadikan orang itu bisa beribadah di situ, maka harus didongkrak iman mereka. Dan mendongkrak iman mereka itu butuh biaya. Bahkan sama Rasul itu nggak main-main itu. Terkadang untuk menarik orang-orang supaya kuat imannya itu, Rasul itu memberikan hadiah yang tidak terbatas hadiah beliau itu. Banyak orang-orang yang namanya mu'allaf. Mu'allaf itu sebenarnya mu'allaf itu bukan orang yang Kristen kemudian setelah itu masuk Islam, sudah masuk Islam Muslim mereka itu. Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf itu orang-orang yang imannya itu dia belum beriman, atau dia itu mukmin tapi takut murtad, sehingga apa, orang itu perlu diikat lagi itu namanya mu'allaf, perlu diikat lagi supaya kembali ke Islam itu. Rasul itu terkadang mau memberikan hadiah yang luar biasa kepada mereka itu. Hadiahnya luar biasa. Terkadang banyak para sahabat itu yang mengatakan, kami itu dulu masuk Islam karena harta. Kenapa? Karena saya mendengar berita dari kampung saya itu, Nabi Muhammad itu memberikan harta yang gak terhingga, sehingga pas saya datang ke sini, awal saya masuk Islam itu kan harta, duit saya itu. Dan Rasul itu dermawannya luar biasa itu, ngasih luar biasa kepada kita itu. Tapi ketika kita itu masuk Islam, kita belajar Islam yang benar, Islam itu lebih kita cintai daripada harta dunia dan seisinya itu. Tapi terkadang apa? Cara meningkatnya mereka itu yang seperti itu. Oleh itu, terus bagaimana itu? Terkadang itu biaya untuk memakmurkan masjid itu lebih mahal daripada bangunannya itu. Nah, tapi kondisi kita apa? Kondisi kita itu lebih fokusnya ke bangunannya itu. Setelah bangunan selesai, bahkan ada masjid-masjid yang bagus-bagus itu kotor masjidnya itu. Dan itu kita saksikan itu. Masjid-masjid bagus, bangunannya luar biasa, WC-nya kotor sekali, kita mau masuk saja sungkan gitu. Padahal apa, masjidnya indah gitu. Kalau dikatakan, kenapa kok nggak dirawat gitu? Kata mereka, duitnya nggak ada itu. Lah terus bangunan megah ini untuk apa gitu duitnya itu? Dihabiskan untuk bangunan itu. Setelah itu nggak mikir bagaimana memakmurkannya itu. Untuk merawat masjid pasti butuh karyawan yang membersihkan, demikian juga yang lainnya itu. Nggak dipikirkan sampai di situ itu. Sehingga apa? Masjidnya kotor. Apalagi masjid-masjid di beberapa masjid itu, masjidnya itu banyak sekali asbak rokok itu. Masjid asbaknya banyak sekali itu. Dan kita kalau sujud saja itu, masya Allah itu, bangun sujud itu jidat kita kotor dengan rokok itu, masya Allah itu. Ini masjid seperti ini itu, bangunannya indah, tapi kadang kualitasnya seperti ini itu. Dan itu kita lihat di mana-mana itu. Apalagi di beberapa masjid itu ada gambarnya. Saya pun pernah mendapatkan itu, sebuah masjid, sholat di masjid-masjid pinggir jalan itu. Sudah kita lagi sholat, subhanallah itu, temboknya itu ada keramik, ditempel dengan keramik, keramiknya itu ada gambarnya lagi. Pasti kita lagi sholat mesti akan lihat gambarnya itu. Setelah kita lihat pasti akan terpikirkan itu. Syaitan kan seperti itu. Kita mikir-mikir, akhirnya apa? Kita menghayal. Itu. Sudah kita lihat sesuatu, kita menghayal itu. Akhirnya apa? Buyar konsentrasi kita itu. Ya, dan itu terjadi di mana-mana itu. Jadi intinya kalau kita perhatikan itu, masjid itu tempat ibadah yang sangat mulia. Bukan berarti saya katakan dari awal itu membangun masjid itu nggak penting. Penting. Membangun masjid itu pahalanya besar. Man bana baitan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah untuk Allah Ta'ala, yaitu masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Membangun masjid keutamanya luar biasa. Bahkan kita mendapatkan keutamaan dari athar, bekas-bekas orang yang ibadah di situ. Karena kan yang nanti kita akan dapatkan dari pahala itu kan ada dua sumber. Jadi sumber pahala kita itu ada dua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta, kita akan menghidupkan orang-orang mati nanti di hari kiamat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kita akan mencatatkan bagi mereka ma qaddamu, amal yang mereka kerjakan langsung. Saya sholat, saya puasa, ada orang berbuat dosa dan maksiat, kalau itu ikhlas, Allah akan mencatat kebaikan bagi kita. Kalau orang berbuat dosa, akan dicatat dosa bagi dia itu. Ini yang pertama, yang kita kerjakan langsung itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas amal mereka. Apa itu bekas amal itu? Yang mengamalkan orang lain, tapi kita jadi perantara itu. Setiap hari itu kita bisa sholat subuh itu sampai 100 kali bisa. Kita bisa mendapatkan pahala sholat subuh 100 kali bisa. Kita bisa mendapatkan pahala puasa 1 tahun bisa kita itu. Puasa Ramadan setahun bisa kita itu. Bukan hanya 1 bulan, setahun. Dengan cara apa? Kita itu menjadi perantara dalam berbuat baiknya orang. Kita bikin masjid misalkan itu. Jika seandainya masjid yang kita bikin itu ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian ada 100 jamaah yang sholat, berarti apa? Kita mendapatkan 100 pahala.
Walaupun kita waktu itu mungkin nggak bisa sholat di masjid karena sakit di rumah, tapi kita mendapatkan 100 orang yang sholat di situ. Itu namanya bekas amal kita itu. Maka membangun masjid itu ibadah yang mulia. Tapi yang perlu kita perhatikan apa? Kita harus siapkan setelah kita bangun mau kita bawa kemana masjid kita ini. Yaitu bagaimana kita meramaikan itu. Dan itu menjadi PR yang luar biasa beratnya itu. Karena yang paling susah itu meramaikan. Apalagi apa? Yang meramaikan itu anak-anak muda. Itu luar biasa lagi itu. Kenapa? Karena anak muda itu kalau ibadah pahalanya melebihi orang tua jauh sekali itu. Karena pahala anak muda ibadah itu besar sekali. Di antara 7 golongan itu Rasulullah mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka menyiapkan masjid untuk anak-anak muda itu pahalanya lebih besar daripada orang-orang tua. Kalau orang tua mereka ke masjid itu wajar, karena mereka sudah masa tua itu. Tetapi yang menjadi PR itu bagaimana masjid itu kita isi dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu kita ramaikan itu. Tetapi apa? Tadi tetap PR-nya di awal, tidak akan bisa orang itu meramaikan masjid kalau dia itu imannya nggak kuat. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang bisa meramaikan masjid-masjid Allah Ta'ala itu. Kalau anak-anak muda kita belum beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pasti mereka nggak akan bisa meramaikan masjid-masjid Allah Ta'ala itu. Dan terkadang itu, ini menjadi PR bagi kita semua itu. Membuat orang itu cinta sama masjid itu butuh proses panjang. Tidak bisa konsepnya itu ujuk-ujuk itu. Misalkan apa? Kita punya anak sudah balik, langsung ujuk-ujuk anak itu cinta masjid, nggak bisa. Prosesnya panjang itu. Oleh karena itu apa? Prosesnya dimulai dari orang tuanya. Makanya menjadi PR ini menjadi PR. Dan itu hampir PR masjid-masjid kita semua itu. Yang menjadi PR itu kalau ada orang tua ke masjid, ada orang tua atau orang yang sudah menjadi bapak lah intinya itu. Ada seorang bapak ke masjid itu kok bisa nyaman ibadah di masjid, pertama khusyuk sholatnya, sendirian di masjid, anaknya nggak tahu kemana itu. Kok bisa sekali khusyuk gitu, maksudnya luar biasa itu. Dan itu jadi PR kita itu. Jadi PR kita itu apa? Banyak orang yang ke masjid sudah tua, khusyuk ke masjid itu kok bisa gitu. Padahal dia punya anak sudah balik, anaknya nggak kelihatan di masjid, kok bisa-bisanya itu khusyuk gitu. Itu yang menjadi masalah itu. Yang menjadi PR kita itu. Kita itu apa? Kebanyakan kita itu egois. Yang penting saya sholat di masjid, saya khusyuk. Anak saya kemana? Nggak ngurus anak saya itu. Nanti kalau anak saya tobat, nanti dia akan ke masjid sendiri. Nggak bisa seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita itu punya anak, bagaimana anak itu kita bawa ke masjid? Kita bawa ke masjid, walaupun tidak harus kita bawa ketika mereka masih terlalu kecil. Tetapi apa? Kita harus, apalagi anak sudah balik gitu. Kita punya anak kita sudah balik. Kok bisa-bisanya azan langsung kita berangkat ke masjid? Anak kita masih mainan HP di rumah itu. Kok nggak diajak itu? Itu jadi masalah kan itu. Kenapa nggak diingatkan? Nah, ayo kita sudah azan ini, ayo kita pergi ke masjid itu. Anehnya juga itu, berangkat orang bapaknya ke masjid, khusyuk, sholat sampai khusyuk, zikirnya lama, pulang, anaknya masih duduk di situ pun masih biasa gitu. Subhanallah, anaknya sholat atau enggak itu? Yang menjadi PR kenapa? Masjid itu yang ngisi orang tua, karena orang tua tidak perhatian sama iman anaknya itu. Orang tua itu tidak perhatian itu, dan rupanya membuat anak cinta, membuat anak-anak muda kita itu cinta sama masjid itu prosesnya panjang, luar biasa prosesnya itu, berat. Kenapa beratnya itu? Karena anak-anak muda itu sudah tahu tempat yang asyik itu mana itu. Dia sudah tahu itu tempat yang asyik itu di mana itu. Otomatis di kafe lebih asik daripada masjid. Asik zen kalau di kafe kan itu. Otomatis tempat kongkrongan sama teman-teman lebih asik daripada masjid. Masjid apa? Apa yang mereka dapatkan dari masjid itu? Ya kan? Kalau kita tidak membangun supaya mereka itu cinta kepada masjid, maka yang akan ngisi masjid kita itu ya orang-orang tua itu. Orang tua ketika mereka di masjid, generasi anak muda kita akan terputus. Padahal siapa yang akan memperjuangkan Islam itu? Yang akan memperjuangkan Islam itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu. Maka ketika anak muda itu sudah mulai ramai meramaikan masjid, maka jayanya Islam itu tinggal kita tunggu lagi itu. Tetapi kalau yang di masjid itu isinya orang-orang tua, anak-anak mudanya hilang, maka akan jauh sekali itu kejayaan Islam itu. Kenapa? Karena yang bisa memiliki mimpi-mimpi besar itu anak muda. Oleh itu zamannya Umar bin Khattab itu, beliau kalau punya masalah besar itu, yang membuat beliau itu sempat bingung itu, apa yang beliau kerjakan itu? Kumpulkan anak-anak muda. Anak-anak muda dikumpulkan, diskusi sama mereka itu. Kenapa? Anak muda itu mimpi-mimpinya besar mereka itu.
Sedangkan orang tua itu mereka mikir ekonomi rumah saja pusing mereka itu. Bagaimana mereka akan mimpi-mimpi besar itu nggak bisa lagi orang tua itu. Tapi yang memiliki mimpi-mimpi besar itu orang anak-anak muda. Maka mereka yang harus kita ajak meramaikan masjid. Kalau mereka meramaikan masjid, kejayaan Islam itu tinggal kita tunggu lagi itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.